Pakaian kendaraan, seksi kendaraan. Malah ketuaan anak. Hah? Pahamnya like glowing. Cek, cek, cek. Selamat sore, Bapak Ibu yang kami kasihi. Kita akan melakukan pelantikan untuk periode 2024 sampai dengan 2027. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 20 ya, 20 Mei 2024. Sebelum kita mulai, sebaiknya kita dahului dengan doa. Seperti pada kebiasaannya, nanti saya minta Bapak Yahya Budi untuk membawakan dalam doa. Silakan Pak. Mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan pada sore hari ini kami sekalian pengurus yayasan dan pengurus boleh berhimpun bersama-sama di tempat ini. Itu semua karena kemurahan dan padamu Tuhan. Terima kasih Bapak dalam acara pada sore hari ini. Yang kau hadir di tengah-tengah kami pada sore hari ini. Apa yang akan kami lakukan ialah semuanya memperkenankan Engkau. Bila kesehatan kepada kami semuanya, berkati kepada kami semuanya, pengurus supaya Engkau dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan menyerahkan semuanya kepada pimpinan untuk meneruskan acara pelantikan ini. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah, sebelum kita mulai, saya akan absen lebih dulu ya. Sudah ada orangnya apa enggak? Seperti yang tertera di sini ya. Yang pertama Ketua Bapak Slamet Wahyudi Karta ada ya. Kemudian Wakil Ketua Bapak Paulus Harijaya siap. Sekretaris 1 Lilis Mulyani Santoso ada. Bendahara 1 langsung ya. Bendahara 1 Pak Yahya Budi. Bendahara 2 Pak Joko kebetulan merangkap jabatan. Komisaris 1 Chandra Herlambang ini kayaknya belum hadir ya. Masih belum hadir. Oke. Komisaris 2 saya sendiri ada di sini. Yang berikutnya Ketua Seksi Perlengkapan Paulus Baharijaya siap ya. Ketua Seksi Anggota Seksi Perlengkapan Bapak Antonius Andi. Oke. Yang berikutnya Seksi Perlengkapan Bapak Andi Sugiono. Ada. Ada ya. Kemudian Ketua Seksi Pelaksana Antonius Andi. Seksi Pelaksana Laurentius Hamzah merangkap. Seksi Pelaksana berikutnya Yakobus Wagino. Ya. Seksi Pelaksana berikutnya Saudara Sulaiman. Yang berikutnya Saudara Bapak Subianto.
Yang berikutnya Bapak Imam Santoso. Yang berikutnya Ketua Seksi Kendaraan Bambang Irawan ya, belum. Oh ada ya? Oke. Nggak kelihatan Pak, maaf Pak. Kayaknya Bapak punya apa ya? Punya bayangan dan aura yang berbeda Pak. Oke, yang berikutnya Seksi Kendaraan Bapak Yulia Tananjaya. Siap ya. Seksi kendaraan yang berikutnya kembali lagi Pak Antonius Andi. Bapak dapat 3 jabatan ya. Nanti bayarannya juga double 3 Pak. Ke triple ya. Ketua Seksi Multimedia Bapak Muji Kurniawan. Ya, ada. Lagi ya. Kemudian Ketua Seksi Wanita Ibu Endang Astuti. Wakil Ketua Seksi Wanita Ibu Mariana Santoso. Seksi wanita yang berikutnya Ibu Tini Susilawati. Seksi wanita yang berikutnya Dewi Yani. Seksi wanita yang berikutnya Ibu Ong Kionil ya, belum hadir ya. Oh oke, siap. Tonio, itu tonnya ditekan. Yang berikutnya Ibu Agnes Rini Putih Hapsari. Ini terlalu panjang namanya Bu. Untuk 2 orang harusnya ya, kenapa Ibu sendirian yang ambil ya. Kemudian yang berikutnya Ibu Agnes Tomani Sinta. Ini siapa yang niru ini? Agnes yang lahir duluan mana? Nah, berarti Ibu Agnes itu nembak ibu itu ya. Oke, saya kira cukup. Nanti pelantikan akan dilakukan oleh Bapak Pembina Bapak Yakobus ya. Nah, silakan Pak. Itu Ibu siapa? Kustirawati Dewi. Oh iya ya, kelewat ini saya. Mohon maaf Bu, ini sengaja bukan sengaja, ini lebih parah dari Pak Bambang Irawan. Nggak ada orang, ada namanya, saya tidak melihat orangnya gitu. Maaf ya Bu ya. Oke, lanjut Pak Yakobus. Baik, selamat sore, selamat shalom untuk semua. Bapak Ibu, rekan-rekan pengurus peluk yang saya cintai, juga pengurus yayasan yang terkasih, ada Pak Freddy, Pak David, ada Pak Hamzah dan Pak Joko, yang tidak hadir, Chandra Susanto dengan Elamba, ya. Oh ya, Pak Suseno, ya. Baik, pertama saya mengucapkan selamat kepada semua pengurus yang sudah berkenan untuk menjadi pengurus peluk pada periode ini. Sungguh luar biasa, masih ada warga yang mau berkenan untuk menjadi pengurus. Saya tadi siang itu ditelepon sama mantunya Ungguan Pun. Saya waktu ambil makanan di Nangjong itu ditelepon. Dia rupanya baca di struktur kok sampai ada yang merangkap 3. Jadi dia bilang, kau no orang kan, kok sampai rangkap 3. Saya cerita, kamu kan tidak tahu kan? Ya kebetulan saya akrab dengan dia, karena waktu saya ketua DPP dia wakil saya. Jadi saya akrab dengan dia. Saya bilang, ini sudah hampir 12 tahun tidak ada pengurusnya. Boleh dikatakan ya pengurusnya ya pokoknya asal jalan. Ini masih untung sekarang ini masih banyak kader-kader yang mau. Meskipun sebagian ya sampai pengurus yayasan juga ikut menjadi pengurus peluk. Saya cerita, ini luar biasa mencari orang di Sumeneb ini yang mau berperan gratisan pelayanan.
ini susah. Iya kombi, di lain itu sudah dibayar. Kalau dibayar nanti saya minta tolong sama pengawas, mungkin bisa yang rangkap 3 ini gajinya 3 Pak. Ya. Baik, Bapak Ibu semua mungkin sudah kenal saya, ya tahu saya. Mungkin yang baru-baru mungkin baru kenal ya. Tetapi yang saya ingin sampaikan pada pelantikan ini ada beberapa hal. Yang pertama, tentu para pengurus sudah tahu ya, tahu dan mengerti mengapa Peluk ini didirikan 66 tahun yang lalu. Jadi tahun 58 ya, 20 Mei 58. Tentu ada tujuannya. Saya nggak ngerti. Bu Lili sudah baca nggak tujuannya? Belum ya. Bu Lili ini biasanya sudah tahu ini, sering baca di ADRT ya. Di sini ada. Jadi tujuannya yaitu memberi bantuan kepada anggotanya ya dalam hal urusan kematian ya, serta penguburannya khusus memakai peti jenazah. Lalu hal yang kedua, memberi bantuan kepada masyarakat apabila membutuhkan bantuan. Itu tujuannya. Ini yang penting harus diketahui ya. Aku ini jadi pengurus Peluk gak ngerti tujuannya kemana ini ya. Itu betul. Lalu hal yang kedua, para pengurus harus tahu apa tugas saya. Kalau tidak tahu tugasnya, jangan sampai nanti ketua seksi kendaraan nanti kerja tugasnya wanita. Ya, jangan sampai ya. Kalau seksi kendaraan tugasnya ya ngurusi kendaraan. Itu di ADRT aja. Jadi mungkin nanti tolong sekretaris bisa menyampaikan ya ke masing-masing seksi. Seksi perlengkapan itu tugasnya apa? Ya, ada jobdesknya di ADRT. Ya. Lalu seksi kendaraan apa? Ya, tugasnya komisaris. Ya, ini juga penting. Saya nggak tahu Pak David sekretaris ya, komisaris ya. Sudah tahu Pak tugasnya? Tahu ya. Syukurlah. Oh gitu ya. Jadi harapan kedua yaitu tahu tugasnya. Ya, tahu tugasnya. Hal yang ketiga, ya ini yang penting. Yang paling penting ini hal yang ketiga, yaitu kerendahan hati. Ini pertama dan utama ya, menjadi pengurus itu bagaimanapun kalau pengurusnya rendah hati, punya kerendahan hati, pasti kepengurusannya akan maju, berkembang ya. Saya tahu Pak Alim ini sama Bu Lili saya sudah cukup kenal lama, punya sifat kerendahan hati ya. Kerendahan hati ini harus dipupuk terus. Ada beberapa ciri orang yang rendah hati. Pertama, tahu orang itu rendah hati, tahu kemampuannya. Saya ini kemampuannya gini, tidak mungkin saya itu melonjak mau ngerjakan sembarang semua saya kerjakan. Tahu kemampuannya sendiri. Lalu hal yang kedua, tidak suka mencampuri urusan orang lain. Ini orang yang rendah hati. Lalu hal yang ketiga, menjadi pendengar yang baik. Jadi kalau ketua, ada orang yang usul, anak buahnya, atau dari yayasan ada yang bilangi ketua, atau ketua seksi, apapun, ya didengarkan. Itu namanya orang mempunyai kerendahan hati. Mau menerima, mendengarkan kritik atau pendapat orang lain. Jadi kalau kita menjadi pengurus tidak mau menerima kritik, tidak mau menerima saran, tidak mau menerima usulan, asalkan itu usulan yang baik, sebaiknya ditampung, bukan diterima disetujui loh ya. Artinya kita tampung, kita bicarakan dalam rapat.
Lalu memperlakukan orang lain setara. Ya, orang kalau punya rendah hati pasti tidak membeda-bedakan. Oh, kamu ini orang tidak punya, orang ini, gitu kan. Artinya semua harus setara. Ya, artinya kita sama rata. Ya, itu kalau orang mempunyai kerendahan hati. Lalu mau mengakui kesalahan. Kalau kita tahu, kalau kita salah, ya jangan maunya sendiri. Enggak kok, aku pokoknya nggak salah. Ya, artinya kalau kita memang salah, ya ngakui kesalahannya. Itu gentle, ya. Artinya kita mau mengakui. Lalu mendahulukan kepentingan orang lain. Juga memiliki rasa empati. Jadi kalau ada temannya susah ngerjakan, kalau memang mampu dibantu, ya artinya kita saling membantu. Dan tidak suka menyalahkan orang lain. Ini biasanya kita gampang sekali menyalahkan orang lain, apalagi kalau ngerasanya. Ya, biasanya ibu-ibu itu suka kalau ngerasanya. Tapi enggak, bukan ibu-ibu di sini, di sana di lain. Ibu-ibu di sini baik-baik kok. Lalu yang terakhir yaitu bukan tipe NATO. Ya. Ada yang ngerti NATO? No action talk only. Ya, artinya tidak berbuat apa-apa tapi ngomong talk. Ya, ngomong talk. Pokoknya nyelatu kerjanya orang. Ya, ibu-ibu lagi masak, celatu ini kurang asing ini apa, tapi gak melok kerja, ya kayak gitu-gitu ya. Artinya jangan menjadi orang seperti itu, ya. Kita harus punya komitmen. Saya yakin pengurus Beluk sekarang sudah banyak kemajuan dalam 2 tahun ini. Sejak ruang duka ini dibuat hiasan oleh Pak Ketua, ya, sama sekretaris, luar biasa. Dari dulu tidak pernah ada kemajuan. Artinya kemajuannya itu tidak kelihatan, ya. Tapi dengan kepengurusan yang baru ini luar biasa. Saya sangat senang. Sempat saya ngomong sama, luar biasa. Sempat ngomong sama Pak Freddy, ini pengurus yang sekarang ini lagi aktif-aktifnya, ya, luar biasa pokoknya. Ini karena apa? Juga didukung oleh yayasan, ya. Artinya Pak Joko juga ikut, ya, Pak Hamzah ini malah jadi anggota pelaksana, ya. Jadi luar biasa. Cuma Pak Freddy aja yang di luar nanti nggak ikut apa-apa, ya Pak, ya. Jadi penasehat aja, pengawas. Baik, kiranya mungkin ini pesan-pesan saya, tetapi profesian untuk pengurus Beluk periode ini saya sangat senang. Dan mantunya Pengguan pun tadi juga ngomong perkumpul, karena dia tidak tahu perkumpulan Beluk. Jadi pokoknya yang Sumeneb itu luar biasa ya pelayanannya sekarang. Oh ya, saya bilang ya memang. Jadi sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada pengurus. Nanti sekretaris dan ketua yayasan akan memberikan surat tugas kepada para pengurus. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Yakobus. Berikutnya saya beri kesempatan kepada Ketua Yayasan Pak Hamzah dan Pak Joko untuk membagikan surat tugas yang sudah disiapkan. Silakan Pak. Terima kasih, selamat malam semuanya.
Karena saya tidak pandai bicara, daripada saya gelagapan dan menjadi bahan tertawaan, saya akan langsung membacakan SK YKM. Surat Keputusan Yayasan Karya Mulia Sunnah nomor 02/5/2024 tentang pengangkatan pengurus peluk periode 2027. Berdasar rapat online pengurus Yayasan Karya Mulia dengan Ketua Peluk periode 2004-2027 yang diadakan pada hari Senin tanggal 29 April 2024 pukul 19.00 telah diberikan susunan lengkap pengurus peluk periode 2027 berikut: penasehat Yayasan Karya Mulia, Ketua Slamet Wahyudi Karta. Mungkin bisa langsung maju untuk menerima sertifikat. Ketua Slamet Wahyudi Karta. Ya. Yang kedua, Wakil Ketua Bapak Paulus Harijaya Kusyanto. Berikutnya Sekretaris 1 Lilis Mulyani Santoso. Kemudian Bendahara 1 Bapak Yahya Budi. Bendahara 2 saya sendiri. Kemudian Komisaris 1 Bapak Chandra Herlambang. Komisaris 2 Bapak David Lee. Ketua Seksi Perlengkapan Bapak Paulus Harijaya. Seksi Perlengkapan Antonius Andi. Ada kok, jadi satu. Ya. Seksi Perlengkapan Bapak Andi Sugiono. Ketua Seksi Pelaksana Antonius Andi sudah. Seksi Pelaksana Laurentius Samsa. Seksi Pelaksana Bapak Yakobus Wagino. Seksi Pelaksana Sulaiman. Seksi Pelaksana Bapak Sudianto. Ini sih paling ganteng nih. Seksi Pelaksana Bapak Imam Santoso.
Ketua Seksi Kendaraan Bapak Bambang Irawan, Seksi Kendaraan Yulia Tananjaya, Seksi Kendaraan Antonius Andi sudah. Ketua Seksi Multimedia Bapak Muji Kurniawan, Ketua Seksi Wanita Ibu Endang Astuti, Wakil Ketua Seksi Wanita Ibu Mariana Santoso. Seksi Wanita Ibu Tini Susilowati. Seksi Wanita Ibu Dewiani. Selanjutnya Seksi Wanita Kuspirawati Dewi. Selanjutnya Ibu Agnes Rini Tuti Hapsari. Kemudian Ibu Agnes Topika. Selanjutnya Monika. Ya sudah, saya serahkan kembali kepada Bapak David. Terima kasih. Sudah selesai. Bisa santai kita sambil menantikan yang dari Pamekasan. Silakan.
kita mulai. Saya akan memperkenalkan lebih dulu dari pengurus Yayasan Karya Mulia Sumeneb. Nanti giliran yang kedua Yayasan Abadi memperkenalkan diri juga ya. Yang pertama saya perkenalkan Bapak Yakobus sebagai pembina. Silakan berdiri Pak. Ya. Yang kedua sebagai polisi militer pengawas Pak Freddy Kustianto. Silakan Pak. Teman-teman pengurus pelaksana urusan kematian silakan mengambil tempat, masuk ke dalam Bu. Masuk di belakang, masuk ke dalam ya. Setelah itu Ketua Yayasan Karya Mulia Bapak Laurentius Hamzah. Iya, tidak pernah sih cuan terus ya. Biarpun gimana tetap cuan ya. Wakil Ketua Yayasan Bapak Chandra Susanto, silakan berdiri. Sekretaris Yayasan Bapak Joko Mulyono. Ya, ini walaupun sudah punya cucu, khawatir tetap Joko dia. Itu keuntungannya dia. Tidak ada kok. Jadi habis sudah ya. Tapi ini punya pengalaman banyak di Siok, iya kan? Namanya aja Joko, jadi mulai dulu dia pengalamannya luar biasa. Lalu setelah sekretaris itu nggak ada ya? Yang setelah sekretaris bendahara saya sendiri yang pertama. Ya. Mungkin yang belum kenal nama saya David Lee. Ya. Lalu bendahara 2 Bapak Erlambang. Ya. Dan sebagai divisi kemanusiaan merangkap ketua blok Bapak Slamet, silakan Pak. Nah, seperti itu teman-teman yang dari Pamekasan, teman-teman kita yang dari Sumeneb. Sekarang giliran Koatin atau Kotisiong memperkenalkan diri kepada kami. Silakan. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas undangan dari Yayasan Karya Mulia Sumeneb. Saya ucapkan atas nama Yayasan Abadi Pamekasan selamat ulang tahun dan semoga sukses. Untuk pengurus dan dewan yang akan dilantik semoga bisa bekerja dengan baik. Saya harapkan juga untuk Karya Mulia Sumeneb juga bisa bekerja sama dengan Yayasan Kematian Abadi Pamekasan. Kita mau saling belajar. Saya perkenalkan Dewan Pengurus dan Pengurus Rukun Kematian Abadi Pamekasan. Untuk ketuanya Bapak Hendri Adinata sebagai ketua Dewan. Yang kedua Dewan Pembina Bapak Kusuma Jaya. Yang ketiga Dewan Pembina Bapak Iwan. Amin. Masih ada 2 lagi ya, Bapak Sugianto Wijaya dan Bapak Amin Wijaya yang tidak bisa hadir pada malam hari ini. Saya perkenalkan juga Ketua Pengurus Rukun Kematian Abadi Pamekasan, Bapak Ferry Fudianto. Saya perkenalkan lagi bagian operasional Bapak Fuksin. Bagian perlengkapan Bapak Agung. Saya sendiri sebagai sekretaris. Saya kira terima kasih. Terima kasih, kita sudah saling memperkenalkan diri.
Cuman saya butuh tambahan, saya tambahkan untuk diperkenalkan pengurus belum sendiri. Ya, jadi kan tadi yayasan ya. Nah, nanti saya panggil yang pertama Bapak Ketuanya, Pak Slamet, silakan berdiri. Wakil Ketuanya Bapak Paulus Harijaya. Anaknya Kuakom Batin. Kuakom. Toko. Lalu sekretarisnya Ibu Lilis. Kemudian bendahara. Iya. Oh bendahara. Bendahara 1 Bapak Yaya Budi. Pak Yaya Budi silakan ambil tempat, masih ada satu tempat kosong di belakang supaya teman-teman Pamekasan kalau mau ngasih duit ke dia karena dia bendaharanya ya. Bendahara 2, oke ini saya baca ya. Bendahara 2 Bapak kembali lagi Pak Joko lagi ini Pak. Ya. Lalu yang berikutnya Komisaris 1 merangkap juga Bapak Chandra Herlambang. Komisaris 2 yang baca saya sendiri. Ketua Seksi Perlengkapan merangkap lagi juga Bapak Paulus Harijaya. Kemudian Seksi Pelaksana, Seksi Perlengkapan ya. Seksi Perlengkapan Bapak Antonius Andi. Mana Bapak? Pak masuk ke dalam Pak. Masuk ke dalam ya. Ini ketua Seksi Perlengkapan ya. Lalu Seksi Perlengkapan yang berikutnya Bapak Andi Sugiono. Pak silakan masuk Pak. Masuk Pak. Kemudian Ketua Seksi Pelaksana Antonius Andi. Ya, berdiri Pak. Ini merangkap juga Pak. Seksi Pelaksana Laurentius Hamzah merangkap juga. Ini yang merangkap pahalanya gede. Iya. Apalagi dia bilang namanya Cuan kan. Biarpun gimana Cuan ya. Iya, itu. Oke, berikutnya saya panggil Seksi Pelaksana Yakobus Wagino. Seksi Pelaksana yang berikutnya Saudara Sulaiman. Pak Sulaiman masuk Pak. Kemudian pelaksana yang berikutnya Bapak Subianto. Ya ini dia orangnya. Yang berikutnya Seksi Pelaksana Bapak Imam Santoso. Berdiri Pak. Oh, itu ada di belakang. Ketua Seksi Kendaraan Bapak Bambang Irawan. Silakan masuk Pak. Jadi kalau teman-teman Pamekasan ada yang rusak mobilnya, hubungi kami setor Bapak ini Pak, yang mau memperbaiki nanti ya. Dibilang setor aja nih. Lalu Seksi Kendaraan yang berikutnya Bapak Yulia Tanangjaya. Ayo ya. Yang berikutnya Seksi Multimedia Muji Kurniawan yang lagi bertugas. Ketua Seksi Wanita Endang Astuti ada di belakang, dibantu oleh wakilnya Ibu Mariana Santoso, silakan berdiri. Dibantu oleh Ibu Tini Susilawati, dibantu pula oleh Ibu Dewiani. Satu lagi ini berhalangan Pak. Yang berikutnya Ibu Kustirawati Dewi.
Yang berikutnya Ibu Agnes Rini Tuti Hapsari. Dan yang terakhir ini yang termuda, Ibu yang paling muda, Ibu Agnes Tongni Sinta. Ibu yang paling muda dan berpotensi. Oke, saya kira perkenalan sudah cukup. Ya. Nanti saya kira bincang-bincangnya santai aja ya, Watin sama Watisep ya. Jadi tidak perlu terlalu kaku, teman-teman kita dengerin saja, kita saling ngobrol seperti silaturahmi biasa aja ya. Oke.